Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Yulnawati dan teman saya Zulfani Maturifah. Di sini kami akan membahas tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian media pembelajaran PAI, tujuan pendidikan pembelajaran PAI, fungsi dan manfaat media pembelajaran PAI, yang terakhir yaitu implementasi media pembelajaran PAI. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian media pembelajaran PAI. Pengertian media yaitu berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Secara pengertian lain, ini mengacu pada perantara yang mendistribusikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima. Dan selanjutnya yaitu hal ini lebih dipertegas oleh Basyuruddin Utsman yang menyebutkan bahwa pengertian media secara lebih luas dapat diartikan manusia, yaitu dalam bentuk kondisi siswa yang memungkinkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Seperti itu. Media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Nah, media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar. Dari sini kita dapat menyimpulkan yaitu bahwa pentingnya media pembelajaran bagi siswa. Poin kedua yaitu tujuan media pembelajaran PAI. Media pengajaran digunakan dalam rangka upaya meningkatkan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Peningkatan mutu proses kegiatan belajar mengajar menjadi tujuan dari penggunaan media pembelajaran. Mutu proses belajar mengajar mengidentifikasikan bahwa belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran akan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Guru dapat tetap menjaga referensi materi dengan tujuan pembelajaran dan akan sangat membantu siswa untuk berorientasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu mempermudah proses belajar, meningkatkan efisiensi pembelajaran, menjaga relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir membantu konsentrasi siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zulfani Matrifah akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini kami akan membahas tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, untuk fungsi media pembelajaran di sini yaitu sebagai pelicin jalannya proses belajar mengajar. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu membutuhkan media pembelajaran yang tepat agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, para ahli itu berpendapat bahwa media pembelajaran itu berfungsi sebagai diantaranya yaitu yang pertama untuk membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Jadi di sini siswa itu melalui media pembelajaran mereka dapat menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memberikan pengalaman atau contoh pembelajaran yang lebih nyata atau konkret. Jadi melalui media pembelajaran ini bisa diaplikasikan dengan kehidupan sehari-harinya agar dapat mudah dipahami oleh siswanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu dapat menarik perhatian siswa lebih besar atau jalannya pembelajaran ini tidak bersifat membosankan gitu atau monoton. Nah, untuk selanjutnya yaitu semua indera murid itu dapat diaktifkan. Nah, di sini melalui media pembelajaran yang tepat itu nanti siswa dapat lebih aktif mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar atau dalam mengikuti proses pembelajaran yang berada di kelas.
Nah, untuk yang terakhir yaitu dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Ya, seperti awal tadi, seorang guru dapat mengkorelasikan, menghubungkan dengan kehidupannya sehari-hari agar mudah dipahami oleh seorang siswa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat media pembelajaran PAI. Nah, media pembelajaran ini sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Untuk beberapa manfaat tersebut diantaranya yaitu penyeragaman penyampaian materi. Jadi melalui media pembelajaran ini para guru dapat menyeragamkan materi yang disampaikan kepada peserta didiknya di setiap kelas gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materinya lebih jelas dan menarik. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembelajaran lebih interaktif. Untuk yang selanjutnya waktu dan tenaganya itu dapat efisien atau dapat konsisten gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan menumbuhkan sikap positif dalam belajar. Pembelajaran lebih bervariasi dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Jadi di sini melalui media pembelajaran itu sangatlah banyak manfaatnya. Nah, untuk berikutnya yaitu tentang implementasi media pembelajaran PAI. Nah, untuk implementasi pembelajaran PAI di sini dalam proses belajar mengajar itu dilakukan dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya yaitu bimbingan dari pengajar untuk senantiasa memfasilitasi pembelajaran yang efektif bagi peserta didiknya di dalam melakukan pembelajaran. Nah, untuk kaitannya dengan pendidikan agama Islam, ini di sini media pembelajaran harus searah dengan yang berada di Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi tidak boleh bertentangan dengannya. Nah, untuk prinsip pendidikan Islam atau penyelenggaraan media pendidikan Islam ini diantaranya yaitu memudahkan dan tidak mempersulit proses pembelajaran. Jadi di antara peserta didik dan guru itu ada simbiosis mutualisme di antara keduanya, jadi saling menguntungkan gitu, dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu menggembirakan dan tidak menyusahkan. Jadi di antara peserta didik dan guru ini sama-sama ada rasa chemistry supaya proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu media pembelajaran ini sebenarnya akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, meskipun di dalamnya banyak kekurangan, pastinya juga ada kekurangan dan juga ada kelebihan masing-masing. Jadi harus bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, dari sini maka diharapkan kekreativitasan dari seorang pendidik atau guru dalam memilih dan menggunakan media mana yang lebih cocok untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, dalam hal ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah materi yang akan disampaikan, situasi kelas, dan sarana prasarana sekolah agar suatu proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan optimal. Nah, mungkin sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.